Selamat datang di cerita bayangan malam. Di balik kabut yang menggantung di lembah kaca, sebuah dendam lama bangkit dari kematian, dibalut gaun merah dan janji yang telah lama dilupakan. Malam ini, kita akan menyelami kisah tragis dan menyeramkan tentang cinta yang berubah menjadi kutukan, dan keadilan yang harus ditegakkan meski lewat darah dan air mata. Inilah kisah gaun merah dalam kabut, dendam dari janji yang terlupakan. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah memasuki malam yang tak akan kamu lupakan. Part 1, Bayangan di Sudut Gelap. Di pinggiran negeri pegunungan Araten, berdiri sebuah kota tua yang terlupakan waktu, Elaris. Kota itu pernah menjadi pusat perdagangan batu sihir dan benda-benda kuno, namun kini hanya menyisakan reruntuhan sejarah dan bisikan legenda. Kabut turun setiap sore, menyelimuti rumah-rumah tua yang beratap melengkung seperti punggung naga, dan membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Di salah satu rumah paling tua dan paling suram di ujung kota, tinggal seorang pria tua bernama Taron Vale. Rumah itu, dikenal oleh penduduk lokal sebagai rumah Draven, menyimpan banyak cerita mengerikan. Satu demi satu anggota keluarga Taron tewas secara misterius. Bukan hanya mati, melainkan ditemukan tanpa jantung di dada mereka. Tidak ada bekas luka yang wajar. Tidak ada saksi. Hanya darah dan kehampaan. Warga kota percaya itu adalah kutukan. Taron sendiri percaya itu adalah ulah roh yang penuh dendam. Namun malam ini berbeda. Bukan roh, bukan bayangan, tetapi seorang wanita berdiri diam di sudut ruangan kamar Taron. Namanya Kaelira, seorang penyelidik supranatural dari Ordo Rahasia Velmaret, yang mengabdikan hidup untuk memburu kegelapan. Dia tidak datang untuk membunuh atau menyembuhkan, melainkan untuk menyingkap kebenaran, meski itu berarti ia harus berhadapan dengan kematian. Kaelira mengenakan jubah hitam bergaris benang perak. Wajahnya ditutupi tudung panjang, hanya matanya yang memancarkan cahaya biru pucat. Di balik punggungnya tergantung rantai sihir yang bersinar samar dalam kegelapan. Ia tidak bergerak, ia tidak bernapas keras, ia hanya berdiri dan menanti sesuatu muncul, atau lebih tepatnya, menanti sesuatu mengulangi pola pembunuhan sebelumnya. Di ranjang yang hanya berjarak 5 langkah darinya, Taron pura-pura tidur. Namun tubuhnya gemetar halus, matanya terpejam rapat, tapi napasnya tak bisa dikendalikan. Ia tahu Kaelira ada di sana, tapi bahkan kehadirannya pun tak mampu menenangkan ketakutan yang telah lama bersarang di hatinya. Taron menyadari, malam ini adalah malam yang sama seperti malam sebelum semua anggota keluarganya tewas. Jam dinding berdenting 2 kali. Angin dari jendela terbuka menggesek tirai seperti kuku mencakar kulit. Ruangan mulai berubah, lampu minyak yang menyala pelan mulai bergetar, cahayanya menari liar seolah ingin padam. Kaelira sedikit mengangkat kepalanya. Ia tahu, entitas itu akan datang. Tiba-tiba, sekelebat bayangan melintas di dinding. Sebuah bisikan tipis terdengar, seperti suara perempuan yang sedang bernyanyi. Namun bukan lagu biasa. Lagu itu bagaikan nyanyian pengantar kematian, nada-nadanya menusuk seperti duri. Kaelira menggenggam liontin berbentuk mata naga di dadanya. Benda itu bergetar, tanda bahwa aura roh penuh dendam berada sangat dekat. Ia memperhatikan arah suara tanpa bergerak. Nyanyian itu berisi kata-kata kuno, dalam bahasa yang hanya digunakan dalam ritual pemanggilan arwah di zaman kegelapan. Taron mulai menggumam doa pelan. Tapi suaranya terputus saat pintu kamar membuka perlahan dengan sendirinya. Angin dingin menerobos masuk, tirai menari liar, api di lampu padam, ruangan jatuh dalam gelap total. Kemudian muncullah dia. Seorang wanita berbaju merah darah, berdiri di ambang pintu. Rambutnya hitam legam hingga menutupi setengah wajah. Matanya, kosong, kulitnya pucat seperti tulang. Tapi satu hal yang membuat Kaelira menahan serangan adalah auranya yang aneh, bukan seperti hantu biasa. Auranya masih memiliki fragmen jiwa manusia. Sayangku, bisiknya, suaranya serak namun menggoda. Aku datang. Kaelira tidak menyerang. Belum, ada sesuatu yang aneh di sini. Wanita itu tidak melayang seperti hantu biasa. Dia melangkah. Dia berjalan seperti manusia. Tapi aura kematian mengelilinginya sangat pekat. Wanita itu mendekati Taron. Pria tua itu menggigil, menutupi wajahnya dengan selimut, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun ketika tangan wanita itu hampir menyentuh wajahnya,
Taron berteriak dengan suara yang memilukan. Tolong aku, Kaelira. Dan pada saat itulah, malam berubah menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Part 2, Pertarungan di Batas Nyawa. Begitu nama Kaelira dipanggil, wanita berbaju merah itu menoleh. Gerakannya cepat, hampir seperti suara retakan tulang yang patah. Wajahnya kini terlihat jelas dalam cahaya samar, pipinya hangus terbakar, bibirnya sobek, dan bola matanya menggantung keluar dari rongga. Namun justru itu yang membuat Kaelira semakin curiga. Wajah itu bukan semata hantu. Itu wajah seorang korban. Wanita itu melengking marah seperti bansi, lalu menerjang dengan cakaran tajam seperti belati. Kaelira berguling ke samping dan mencabut pedang serapil, sebilah senjata sihir yang terbuat dari pecahan kristal roh. Ketika bilah itu menyentuh udara, asap tipis seperti embun dingin menyelimuti ruangan. Celang! Cakaran wanita itu ditangkis oleh bilah serapil. Dentumannya menggema di seluruh ruangan, seperti dua dunia, dunia roh dan dunia fana, bertabrakan. Kaelira menahan tekanan itu. Meski tubuhnya mungil, kekuatan sihir di balik tubuhnya bisa menahan serangan dua makhluk gaib sekaligus. Wanita merah itu menatapnya, kini lebih dengan rasa ingin tahu dibanding amarah. Dia menyadari, Kaelira bukan manusia biasa. Apa kau pikir kau bisa menghentikanku? Suara wanita itu melengking nyaring. Kematian tak bisa dibunuh. Aku tak membunuh kematian, kata Kaelira dingin. Aku menyeimbangkan dunia. Pertarungan berlanjut. Serangan wanita itu liar dan cepat. Kukunya memanjang seperti duri belati, dan rambutnya menari seperti ular yang bisa mencekik. Kaelira bergerak cekatan, melompat ke dinding, menjejak langit-langit lalu membalik tubuh ke belakang. Pedangnya berputar di udara, menciptakan lingkaran glif pelindung dari Ordo Velmaret. Taron, yang menyaksikan pertarungan itu, ketakutan bukan main. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa beku, seperti terikat oleh rantai tak kasat mata. Namun insting bertahan hidupnya memuncak, dia merangkak, lalu berlari keluar kamar, menuruni tangga yang berderit, keluar rumah, lalu menyusuri jalan kecil di tengah kabut. Kaelira melirik sekejap. Sial, dia lari. Seketika, wanita merah itu melompat ke jendela dan keluar, mengejar Taron. Tidak. Kaelira menekan liontin di dadanya dan berubah menjadi bayangan hitam yang menyelinap di angin, mengikuti mereka melalui jalur udara. Sementara itu, Taron Vale berlari tanpa arah. Kabut semakin tebal. Hutan kecil di pinggiran kota Elaris seperti berubah menjadi lorong-lorong kematian. Ranting mencakar wajahnya. Akar pohon membuatnya tersandung. Nafasnya terengah. Hatinya seperti akan meledak. Ia berhenti di sebuah tanah lapang. Di sekelilingnya, batu nisan. Seketika darahnya membeku. Dia baru sadar. Dia berada di pemakaman tua Elaris, tempat di mana mayat-mayat tua tak pernah mendapat damai. Legenda menyebutkan, tanah ini dikutuk, menjadi tempat roh-roh tidak sempurna berkeliaran. Aku harus pergi, aku harus keluar dari sini. Namun suaranya tenggelam dalam nyanyian lirih. Nada itu, lagi-lagi terdengar. Lagu menyedihkan itu, lagu yang didengar sebelum semua saudaranya tewas. Lee Shou Men, suara itu menyeru nama-lamanya. Dia memutar badan, tak ada siapapun, kabut menebal, bayangan memanjang, batu nisan bergetar pelan, dan suara itu semakin dekat. Lee Shou Men. Dia mengenal suara itu. Tidak, ini tidak mungkin. Yuer sudah mati, dia sudah mati. Tiba-tiba, di belakangnya, sebuah suara berbisik tepat di telinga. Maner, apa kau merindukanku? Taron membeku, napasnya tersangkut, kakinya lemas. Ia berbalik perlahan. Di sana, berdiri wanita itu, Yuer, dengan luka-luka yang masih menganga, mengenakan gaun merah seperti di hari pertunangan mereka puluhan tahun lalu. Hanya saja, wajah itu hancur. Ini aku, Yuer, katanya dengan suara serak penuh luka. Pergi, jangan dekati aku. Taron mundur, tersandung batu nisan, lalu jatuh ke tanah. Kenapa kau takut? Yuer mendekat. Kau dulu memelukku dengan tangan yang sama. Kau menciumku dengan bibir yang sekarang bergetar ketakutan. Bukan aku yang membunuhmu. Kau membiarkanku mati, itu sama saja. Yuer meraung. Kau berjanji akan hidup dan mati bersamaku.
Tapi setelah aku dibakar hidup-hidup oleh istrimu yang sekarang, kau, diam. Kau bahkan menyangkalku di depan umum. Air mata darah menetes dari mata rusaknya. Sementara Taron terus memundurkan tubuhnya, tubuh wanita itu melayang di udara, mengabaikan gravitasi. Aku datang menagih janji, Manner. Waktumu telah habis. Tangan Yuer menjulur. Tiba-tiba, rantai bercahaya melilit lehernya. Dia tersentak ke belakang dan menjerit. Dari atas pohon, Kaelira melompat turun, memegang ujung rantai dengan kedua tangan. Berhenti di sini, bentaknya. Yuer menggeram seperti binatang. Kau bukan manusia biasa. Begitu juga kau. Kaelira menarik rantai itu dengan mantra pengikat. Tapi kau sudah melewati batas antara dendam dan pembantaian. Mereka beradu pandang. Aura sihir berkecamuk. Tanah pemakaman bergetar seolah menolak kehadiran dua kekuatan besar. Yuer mulai tertawa. Tawa itu seperti kaca yang pecah. Kau pikir dia tidak bersalah? Dia adalah penyebab semua ini. Kau tidak tahu apa yang kulalui. Kaelira diam. Ia mulai ragu. Adakah yang lebih mengerikan dari hantu? Mungkin saja, kenyataan yang dibungkam oleh manusia itu sendiri. Part 3, Janji Sehidup Semati. Kau tidak tahu apa yang dia lakukan padaku. Jeritan Yuer membelah keheningan kuburan, menggema dalam kabut pekat yang mulai bergerak liar seperti ombak. Kaelira tetap memegang erat rantai roh yang membelit leher hantu wanita itu, namun pandangannya mulai berubah. Kini dia tidak hanya melihat sosok penuh dendam yang haus darah, tapi jiwa yang pernah sangat mencintai. Ceritakan padaku, ucap Kaelira pelan. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Yuer berhenti memberontak. Selama beberapa detik, dunia terasa diam. Angin berhenti, dedaunan tak bergoyang. Lalu, dari matanya yang rusak, menetes air bening bercampur darah. Kilas balik 17 tahun yang lalu. Kota Elaris saat itu belum dipenuhi bangunan batu dan kendaraan sihir. Masih ada kedai teh di sudut jalan yang menjual kue-kue hangat, dan taman kota tempat pasangan muda berjanji setia di bawah pohon elem tua. Disinilah Yuer dan Manner, nama lama dari Taron, menyusun mimpi mereka. Mereka bertemu di festival cahaya, saat lentera sihir memenuhi langit malam dan lagu-lagu rakyat mengalun dari penjuru kota. Yuer adalah putri seorang tabib, sederhana dan baik hati. Manner adalah anak keluarga saudagar, kaya raya dan berpendidikan, tapi kesepian. Jika kita tak bisa menikah dalam terang, maka kita akan hidup dalam bayangan bersama, ujar Yuer sambil menggenggam tangan Manner. Manner tersenyum, menyelipkan sebuah cincin kayu di jari manis Yuer. Kita akan sehidup semati, aku janji. Namun dunia tidak menerima kisah mereka. Keluarga Manner menolak. Mereka telah menjodohkan anaknya dengan wanita bangsawan bernama Alira, cucu dari pemimpin Dewan Kota. Manner awalnya memberontak, tapi kekuasaan, uang, dan ancaman mengubah segalanya. Hari pengkhianatan. Suatu malam, Yuer ditangkap oleh Alira. Dengan dalih pencemaran nama baik dan sihir pengikat, Yuer dipenjara di ruang bawah tanah rumah keluarga Li. Tidak ada pengadilan, tidak ada bukti, hanya tuduhan dan rasa cemburu buta. Di ruangan pengap itu, Alira menyiksa Yuer perlahan. Air panas disiramkan ke wajahnya. Matanya dicongkel, hatinya dirobek secara harfiah. Tapi sebelum napasnya berhenti, Yuer mendengar suara di luar jeruji besi. Manner berdiri di sana, hanya diam. Kenapa, kau tidak menolongku? Gumam Yuer yang sekarat. Manner menunduk. Aku tak bisa. Kenapa? Teriak Yuer. Tapi tubuhnya sudah lemah. Darah menggenangi lantai. Saat terakhir sebelum kematian menjemput, Yuer hanya mengingat tatapan mata lelaki yang dulu berjanji akan mati bersamanya, yang kini bahkan tak sanggup melihatnya. Kembali ke sekarang. Yuer menunduk, suaranya pecah. Aku tidak mati karena Alira. Aku mati karena dikhianati oleh orang yang paling kucintai. Tangannya gemetar, meski tak lagi berdaging. Semua orang yang kubunuh, mereka adalah saksi yang membiarkanku disiksa. Mereka semua tertawa saat aku merintih. Keluarga Li bukan korban, mereka pelaku. Kaelira terdiam. Pedang serapil di tangannya bergetar pelan, seolah merespon rasa gundah pemiliknya. Ia menatap Taron, dulu Manner, yang kini berlutut di tanah, menangis tanpa suara. Apakah itu benar, Tuan Taron? Kaelira menatapnya lurus. Apa kau memang membiarkan dia mati? Taron terdiam, bibirnya bergetar.
Tangannya menutupi wajah. Aku, pengecut. Dia menggigil. Aku mencintainya, tapi aku terlalu takut. Alira mengancam akan menghancurkan keluargaku. Aku memilih diam, dan mengutuk diri sendiri setiap malam sejak saat itu. Kenapa kau tidak bicara selama ini? Suara Kaelira nyaris marah. Karena aku tahu dia akan datang, bisik Taron. Aku tahu, aku akan dibunuh. Dan aku menerimanya. Yuer mendekat, tangannya terulur. Kali ini bukan mencakar, tapi menggenggam. Kalau kau benar-benar menyesal, ikutlah denganku. Kita sehidup semati, seperti janjimu. Taron memejamkan mata. Kalau itu bisa menebus dosaku, aku akan ikut. Kaelira mengangkat rantainya. Tidak. Suara keras itu menghentikan waktu. Balas dendam tidak akan menyembuhkanmu, Yuer. Kau tetap akan mati, dan dia pun takkan hidup kembali. Kau hanya akan menjadi hantu yang terikat amarah selamanya. Yuer menatap Kaelira tajam. Lalu apa? Membiarkan dia hidup enak setelah mengkhianatiku? Kaelira menatap Taron, lalu bicara pelan. Tidak. Dia harus menebusnya, tapi bukan dengan kematian. Dengan kebenaran. Dia menoleh ke arah langit. Ada tempat di lembah kaca. Sebuah kuil roh. Di sana, roh yang terikat dendam bisa disucikan, jika manusia yang bersalah bersedia membuka kebenaran dan menanggung rasa sakitnya. Yuer tampak ragu, tapi kemudian, dia berkata, kalau aku pergi, kau pastikan dia akan mengaku? Kaelira mengangguk. Yuer menatap Taron dalam. Untuk pertama kalinya, tangisnya tidak penuh amarah. Tapi luka. Maner, aku hanya ingin dikenang, bukan dibuang. Lalu, ia lenyap dalam kabut. Suara nyanyiannya menghilang. Hening. Hanya suara rantai yang terlepas dan jatuh ke tanah. Kaelira menunduk. Kau akan ikut aku ke kuil lembah kaca. Kita akan bersihkan semua ini. Taron terdiam. Tapi dia mengangguk. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa penebusan adalah satu-satunya jalan. Part 4, Pengejaran dalam kabut. Kabut menebal, menggulung jalanan batu yang membelah hutan menuju kuil lembah kaca. Tempat itu sudah lama ditinggalkan, dikenal sebagai lokasi suci yang mampu menenangkan roh-roh tersiksa. Tapi juga diselimuti legenda kelam, konon banyak pelaku dosa yang mati dalam perjalanan ke sana, karena roh-roh dendam lainnya turut menghukum mereka sebelum sempat bertobat. Kaelira berjalan di depan, memegang lentera roh yang memantulkan cahaya kehijauan. Di belakangnya, Taron, dulu Maner, mengikuti dengan langkah berat, seolah setiap tapaknya menguak luka yang sudah ia kubur dalam-dalam. Malam belum berganti, dan kabut terus membisikkan nama mereka. Maner, Maner, kau lari dari siapa? Taron menoleh. Tidak ada siapapun, tapi ia bisa merasakan udara di belakangnya terasa dingin. Sangat dingin, lebih dingin dari kabut biasa. Ia mempercepat langkahnya, mengejar Kaelira yang sudah agak jauh di depan. Kaelira, tunggu. Suara Taron tercekat, seolah tersangkut dalam kerongkongan. Di tengah kabut, dia melihat siluet wanita berdiri membelakanginya. Gaun merah panjang menjuntai ke tanah. Rambutnya hitam pekat, menjuntai tak beraturan. Bukan Kaelira, bukan Yuer. Ini, seseorang yang lain. Munculnya hantu kedua. Siluet itu perlahan menoleh, dan wajahnya, meski separuh tertutup rambut, memperlihatkan mulut sobek dari pipi ke pipi, seperti senyum yang dipaksa terbentuk oleh pisau. Matanya, hitam seluruhnya, tak memiliki pupil. Kau pikir hanya satu yang kau hianati, Maner? Taron terkejut. Siapa? Siapa kau? Wanita itu mendekat dengan langkah seperti melayang. Aku adalah keheningan. Aku adalah rahasia yang kau kubur di rumah nenekmu. Kau pikir roh hanya satu? Tidak, Taron. Kau menumpuk dosa, satu demi satu, dan kini mereka datang mencarimu. Kaelira mendengar suara langkah Taron berhenti. Ia menoleh, tapi tak melihatnya. Ia segera kembali ke belakang, berlari cepat dengan pedang terhunus. Taron, teriaknya. Namun saat ia sampai di tempat terakhir Taron berdiri, yang ia lihat hanyalah jejak kaki menuju pohon beringin raksasa. Dan di sana, di bawah akar yang menjalar seperti cakar, ia melihat lingkaran darah. Taron dalam dunia bayangan. Sementara itu, Taron mendapati dirinya berada dalam versi kelam dari masa lalunya. Rumah besar keluarganya berdiri di depannya, tapi seluruh jendela hitam seperti mata kosong. Langit di atas berwarna merah darah.
Udara penuh abu dan desis tangis. Ia memasuki rumah. Lorong-lorong panjang penuh potret dirinya, tapi semua mata di lukisan itu dicoret. Di satu dinding, tergantung potret besar Yuer dan seorang gadis kecil. Kau bahkan melupakanku, terdengar suara bocah perempuan. Taron menoleh. Seorang anak berdiri di tangga. Wajahnya mirip Yuer, tapi matanya kosong. Kau tidak tahu, bukan? Ibu hamil saat dia dibunuh. Taron membeku. Tidak. Dan aku, mati bersama ibu. Tidak pernah lahir, tidak pernah tahu dunia, tidak pernah tahu ayahku, tapi sekarang aku tahu. Anak itu tersenyum pahit, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang memanjang dan melilit kaki Taron, menariknya ke lantai. Kaelira, Taron berteriak panik, berusaha melepaskan lilitan bayangan. Penyelamatan oleh Kaelira. Kaelira, yang merasa gelombang sihir aneh, segera menusukkan pedangnya ke tanah dan membacakan mantra pemisah roh dan mimpi. Exilium umbre, terang dan bayang tak bisa satu. Kembalilah ke tempat asalmu. Cahaya dari pedang serapil membentuk pusaran cahaya, menghempas pohon beringin dan membuka celah menuju dunia mimpi gelap tempat Taron terperangkap. Kaelira melompat ke dalam celah tersebut. Di dalam dunia bayangan, Kaelira segera menyerang sosok anak gelap yang menjelma menjadi siluet Yuer. Dia sudah cukup menderita, biarkan keadilan berjalan. Bayangan itu menjerit dan menghilang dalam badai cahaya. Kaelira meraih Taron yang hampir tenggelam dalam lantai cair darah. Mereka berdua kembali ke dunia nyata, tiba di kuil lembah kaca. Kuil itu sunyi. Dinding-dindingnya terbuat dari batu putih yang kini ditumbuhi akar-akar raksasa. Di tengah aula, ada kolam air yang jernih, cermin penebusan. Siapapun yang masuk ke dalamnya, akan melihat dosa-dosa mereka dipantulkan dan merasa semua rasa sakit yang mereka sebabkan pada orang lain. Kaelira menatap Taron. Kau siap? Taron mengangguk. Aku harus. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tidur, bahkan dalam kematian. Ia masuk ke kolam itu. Air langsung berubah warna menjadi hitam. Jeritan menggema dari dalam. Gambar-gambar masa lalu muncul, Yuer disiksa, anak tak berdosa tak pernah lahir, keluarga dibungkam karena kekuasaan. Tubuh Taron gemetar hebat. Tapi dia tidak keluar. Dia terus berada di dalam air hitam itu, hingga akhirnya, perlahan, warna air menjadi bening kembali. Saat ia muncul ke permukaan, Kaelira menatapnya. Matanya berubah. Tidak lagi dipenuhi rasa takut, tapi penyesalan yang tulus. Angin malam di lembah kaca berhembus lembut, tidak lagi menggigit. Kaelira berdiri di tepi kuil, memandangi langit yang mulai cerah. Di sebelahnya, Taron duduk diam, menatap tangannya yang gemetar, bukan karena takut, tapi karena seluruh masa lalunya telah menghadapinya. Tapi apakah ini akhir dari kutukan? Atau masih ada rahasia yang lebih kelam menanti mereka di balik cermin penebusan? Part 5, pengakuan terakhir di balik cermin. Kabut mulai terangkat dari lembah, meninggalkan udara dingin dan aroma tanah basah yang segar tapi menyimpan duka. Di bawah cahaya fajar yang redup, kuil tua di lembah kaca tampak megah sekaligus menakutkan, seperti penjaga rahasia ribuan roh yang tersesat. Kolam penebusan di tengah aula utama kini kembali tenang, seolah tak pernah memperlihatkan kengerian sebelumnya. Kaelira duduk bersila di sisi kolam, merapalkan doa pemurnian, sementara Taron dulu dikenal sebagai Maner duduk tak jauh darinya, bungkam. Tubuhnya masih gemetar, tapi matanya tak lagi menghindari bayangannya sendiri yang memantul di air. Ia telah melihat seluruh dosa dan pengkhianatannya sendiri, bagaimana ia membiarkan Yuer disiksa, bagaimana ia mengorbankan cinta demi nama baik dan kekuasaan, dan bagaimana seorang anak tak berdosa tak pernah diberi kesempatan hidup karena ketakutannya sendiri. Tapi satu bayangan belum muncul. Sesuatu yang jauh lebih kelam dari semuanya. Panggilan dari dalam cermin. Saat matahari mulai menyentuh dinding kuil, kolam penebusan tiba-tiba bergelombang pelan. Kaelira menoleh cepat. Mantra perlindungan belum dilepas. Tidak seharusnya ada gangguan spiritual lain. Air kolam mendidih seketika. Lalu, perlahan, sosok muncul dari dalamnya, bukan roh, bukan bayangan, tapi cermin hitam berbentuk oval yang perlahan-lahan naik dari dasar kolam, mengambang di udara. Kaelira berdiri dan menarik pedangnya. Cermin itu tidak seharusnya muncul tanpa pengorbanan darah. Ini adalah benda kutukan tingkat tinggi. Taron terpaku.
Dia seolah mengenali bentuknya. Itu, dulu milik keluargaku. Aku pernah melihatnya di ruang bawah tanah rumah kami. Ayah bilang itu milik kakek buyut kami, penjaga kuil hitam di era tembaga. Cermin itu tiba-tiba memantulkan wajah Yuer. Tapi bukan wajah hantu, melainkan Yuer saat masih hidup, tersenyum, mengenakan hanfu putih sederhana. Cahaya lembut memancar dari wajahnya. Taron, jika kau benar-benar menyesal, datanglah padaku. Di balik cermin ini, ada kebenaran yang belum kau tahu. Kaelira memandang Taron tajam. Jangan percaya begitu saja, itu bisa jadi tipuan roh. Kau sudah mengaku, sudah bertobat, tapi entitas ini mencoba menarikmu kembali. Taron menggeleng. Ada sesuatu yang belum terungkap. Aku bisa merasakannya. Penyesalan ini belum selesai. Sebelum Kaelira sempat mencegah, Taron meletakkan tangannya di permukaan cermin. Air di kolam menyerap ke dalam cermin dalam sekejap. Tanpa peringatan, tubuh Taron diseret ke dalamnya, seperti ditarik oleh pusaran air yang tidak terlihat. Dunia di balik cermin. Taron membuka mata dalam dunia lain. Langit merah, tanah berdebu, dan ribuan batu nisan tersebar tak beraturan. Tapi bukan kuburan, ini lebih mirip tempat roh-roh terbuang, tempat jiwa-jiwa penuh dendam dikurung dan dilupakan. Di sana, Yuer berdiri dengan pakaian putih, tapi wajahnya bukan lagi wajah cinta. Ia tampak letih, penuh luka, dan di sekelilingnya, bayangan banyak wanita lain berkerumun, semuanya dalam gaun merah, wajah penuh luka, bola mata kosong. Kami semua adalah mereka yang dikorbankan oleh keluarga Li. Bukan hanya aku, Taron. Leluhurmu telah melakukan kutukan ini selama berabad-abad. Setiap generasi harus menyerahkan wanita untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Aku hanya satu dari mereka. Taron ternganga. Apa maksudmu? Tidak, keluargaku, bukan seperti itu. Yuer menatapnya penuh iba. Kau hanya cerminan dari mereka. Kau hanya korban yang tidak sadar, sampai kau menjadi pelaku. Tiba-tiba tanah bergetar. Bayangan besar muncul dari balik langit merah. Sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah ditutupi tengkorak menunduk menatap Taron. Tangannya menggenggam segel kuno bertuliskan nama-nama wanita yang dikorbankan. Keturunan terakhir, akhirnya datang. Sosok itu membuka segel dan menyebut nama Taron. Kau akan menanggung dosa mereka, atau membakar segel itu dan mengakhiri semua. Yuer menatap Taron penuh harap. Hancurkan segel itu, Taron. Biarkan kutukan ini berakhir. Tapi kau tahu risikonya, jika kau menghancurkannya, kau juga akan mati. Keturunan terakhir akan mati bersama kutukannya. Taron menutup mata. Dalam dirinya, sebuah keputusan telah dibuat. Pengorbanan. Sementara itu, di dunia nyata, Kaelira berdiri tak jauh dari cermin yang kini mulai retak. Cahaya merah keluar dari dalamnya, menandakan kekacauan besar di dalam. Ia menyiapkan mantra untuk menarik Taron keluar paksa, tapi suara Yuer terdengar dari cermin. Biarkan dia memilih. Air mata mengalir di pipi Kaelira. Ia menggenggam gagang pedangnya kuat. Jangan mati, Taron. Di dalam dunia cermin, Taron menatap segel itu. Wajah-wajah wanita di sekelilingnya mulai menangis. Yuer berdiri paling dekat. Aku memaafkanmu, jika kau bersedia menebusnya. Taron menarik napas dalam, lalu menghancurkan segel itu dengan tangannya sendiri. Ledakan cahaya hitam memenuhi dunia cermin. Semua bayangan terbakar, terangkat ke langit. Yuer tersenyum, wajahnya kini utuh, tubuhnya bersinar dan mulai menghilang. Terima kasih, Maner. Dan dunia itu, runtuh. Kembali ke dunia nyata. Kaelira terjatuh ke tanah saat cermin pecah sepenuhnya, meledakkan percikan cahaya ke seluruh kuil. Saat debu mereda, di tepi kolam, terdapat tubuh Taron yang tak bernyawa, wajahnya tenang, seperti orang yang telah melepaskan semua beban. Kaelira berlutut di sisinya, menggenggam tangan dingin itu. Terima kasih, atas keberanianmu, bisiknya. Angin lembut berhembus, dan dari kejauhan terdengar suara lembut Yuer. Sekarang kami semua telah bebas. Bagian 6, Warisan Terakhir dan Roh Penjaga. 3 hari telah berlalu sejak Taron, detektif yang dikenal keras dan skeptis, mengorbankan dirinya demi mengakhiri kutukan yang telah membelenggu keluarganya selama ratusan tahun. Di kuil tua lembah kaca, aroma dupa masih menggantung, mengiringi upacara pemurnian terakhir yang dipimpin oleh Kaelira, sang penjaga ritual.
Namun meski langit telah terang, bayang-bayang dari masa lalu belum sepenuhnya hilang. Upacara 3 hari dan sebuah pesan. Pada malam ketiga, Kaelira berdiri di depan makam kecil yang baru ditandai di halaman belakang kuil. Di atasnya, tertulis nama sederhana. Taron Lee, yang membakar kutukan. Kaelira menancapkan tongkat ritualnya dan mulai membaca mantra pembebasan jiwa. Ia tahu, pengorbanan Taron telah menyelamatkan banyak jiwa, tidak hanya roh-roh korban keluarga Lee, tetapi juga generasi mendatang dari dosa warisan yang tak pernah mereka minta. Namun, di akhir mantranya, sesuatu terjadi. Angin berputar mengelilingi halaman kuil. Cahaya samar muncul dari tanah, membentuk sosok bayangan yang perlahan menjadi lebih jelas. Itu adalah Taron, bukan sebagai manusia, bukan sebagai arwah gentayangan, tapi sebagai roh penjaga. Kaelira mundur setengah langkah, tangannya siaga. Tapi Taron hanya tersenyum. Kaelira, aku belum pergi. Ada satu hal lagi yang harus aku sampaikan. Pengungkapan rahasia terakhir. Taron menatapnya, matanya tak lagi dihuni oleh penyesalan, melainkan ketenangan yang dalam. Suaranya lirih, namun jelas. Kutukan itu tidak berasal hanya dari leluhurku. Ia diperkuat oleh entitas yang lebih tua, yang dikenal sebagai Qian Hun, roh kegelapan yang memberi kekuasaan pada manusia dengan imbalan nyawa wanita tak bersalah. Kaelira terkejut, ia mengenal nama itu. Qian Hun adalah roh purba yang bahkan dalam kitab para pendeta pun hanya disebut sebagai legenda. Selama aku berada di dunia cermin, aku sempat melihat bentuknya. Ia tidak lenyap, ia hanya terluka, dan ia sedang menunggu kesempatan lain, wadah baru untuk hidup kembali. Kaelira menggertakkan gigi. Kalau begitu, ini belum selesai. Taron mengangguk. Tidak, tapi aku telah menyegel sebagian kekuatannya dalam pedangku. Pedang itu kini tidak bisa disentuh oleh manusia biasa. Kaulah satu-satunya yang bisa menyimpannya dengan aman. Dari balik bayangan malam, cahaya menyala, dan pedang hitam milik Taron muncul dari tanah, melayang perlahan ke tangan Kaelira. Bilahnya kini dihiasi simbol segel roh, berkilau merah seperti bara api dalam kegelapan. Kaelira menggenggamnya, merasakan kekuatan besar namun tenang mengalir dari pedang itu. Mulai sekarang, kau bukan hanya seorang penjaga kuil, ujar Taron. Kau adalah pembawa warisan terakhir, penjaga dunia dari kebangkitan Qian Hun. Perjalanan baru dimulai. Beberapa minggu kemudian, desa-desa di sekitar lembah kaca melaporkan penampakan roh wanita berpakaian merah, namun mereka tidak lagi menyerang. Mereka hanya berdiri jauh, menatap langit, sebelum menghilang dengan damai. Banyak orang mulai datang ke kuil tua, ingin belajar dari Kaelira, ingin mengetahui kisah nyata di balik hantu, dendam, dan pengorbanan. Namun, Kaelira tidak menceritakan semuanya. Ia hanya mengatakan, ada keadilan yang tidak selalu bisa ditegakkan manusia, dan ada cinta yang terkadang butuh kematian untuk menemukan jalannya. Dan setiap malam bulan purnama, ia akan berdiri di depan makam Taron, menancapkan dupa, sambil berbicara perlahan seperti kepada teman lama. Aku akan melindungi dunia ini, Taron. Sama seperti kau pernah melindunginya, dengan nyawamu. Epilog, bisikan dari lembah kaca. Pada malam yang sangat sunyi, ketika kabut menyelimuti tanah dan angin berembus pelan, seseorang yang tersesat di lembah kaca bisa mendengar suara-suara samar. Yuer, maafkan aku. Taron, kau datang. Kami telah bebas. Dan di balik hutan, terkadang terlihat sosok pria berpakaian hitam, berjalan perlahan, membawa cahaya lentera yang tak pernah padam. Menjaga, mengawasi. Dialah Taron, kini abadi sebagai roh penjaga, melindungi manusia dari bayangan masa lalu. Tamat. Dan begitulah akhir dari kisah penuh misteri dan dendam yang menyelimuti lembah kaca. Sebuah janji yang dikhianati, cinta yang berubah menjadi kutukan, dan kebenaran yang akhirnya terungkap, meski harus dibayar dengan nyawa. Apakah Taron benar telah menegakkan keadilan, atau justru ia membuka gerbang pada kutukan yang lebih besar? Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentunya subscribe channel Cerita Bayangan Malam agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Hidupmu mungkin tenang sekarang, tapi, siapa tahu, malam ini kamu juga mendengar suara nyanyian dari balik gelap. Sampai jumpa di cerita berikutnya.